dalam teori asal mula negara jauh sebelumnya ada katakanlah istilah-istilah yang disebut dengan state ataupun negara gitu ya, ataupun le etat. Jadi ada daerah, ada rakyat, ada pemerintah, ada kedaulatan gitu ya. Ada kedaulatan. Jadi Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa dalam teori yang berjudul Le Contrat Social atau perjanjian masyarakat, nyatakan bahwa penduduk itu harus patuh pada pemerintah negaranya. Jadi ini difiksikan secara fiksi hukum bahwa penduduk pada zaman dahulu itu kan hidupnya bermacam-macam ya dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dan mereka ketika misalkan bersatu, mereka akan merasa lebih aman, merasa lebih baik gitu. Sehingga dalam perjalanannya orang akan menganggap bahwa ada orang-orang yang kuat di dalamnya gitu ya. Sehingga orang-orang yang kuat itu kadang-kadang memberikan dikasih privilege ataupun ke luar biasaan. Contoh misalkan kita karena menganggap si X itu lebih jagoan gitu misalkan, kita akan misalkan dengan ya mungkin kalau misalkan si X itu tidak butuh apa-apa, mungkin kita juga tidak memberikan apa-apa. Tapi ketika misalkan si X tersebut bilang, wah saya butuh makanan nih hari ini gitu, dan orang-orang yang berada di bawah si X ini merasa bahwa wah si X ini kan bantu kita, dia kan ngelawan misalkan musuh kita, terus juga melindungi kita dan sebagainya. Dia secara sukarela akan mengasih makanan ke si X. Intinya seperti itu. Dan ketika masyarakat memberikan pajak, sudah sewajarnya ketika masyarakat itu menganggap bahwa pajak itu merupakan kewajiban gitu ya. Kewajiban dari mereka untuk dipergunakan bagi penguasa untuk mensejahterakan gitu mereka kembali, melindungi dari rasa takut gitu ya, terus juga mensejahterakan secara ekonomi, memanusiakan secara infrastruktur, misalkan membangun infrastruktur untuk kepentingan bersama dan sebagainya gitu ya. Jadi memang kalau misalkan bentuk-bentuk individu itu merasa tidak terbebani dengan pajak dan sukarela, itu berarti memang pemerintahan yang ada itu sudah bisa dikategorikan sebagai pemerintahan yang sangat didukung oleh masyarakat gitu ya. Jadi dalam beberapa cerita sejarah, mungkin teman-teman pernah dengar juga ya, banyak sekali peperangan ataupun pemberontakan gara-gara pajaknya dinaikkan gitu. Pajak dinaikkan tapi nggak ada fungsinya gitu. Udah dinaikin dimintain duit misalkan, tapi ini orang ngebangun enggak gitu, terus malah dipersulit dan lain sebagainya. Jadi muncullah pemberontakan. Jadi dalam Le Contrat Social dikatakan sebagian dari hak mereka diserahkan ke satu wadah yang mengurus kepentingan bersama. Jadi mereka memilih orang-orang yang akan melaksanakan istilahnya mengelola hak-hak yang mereka serahkan tersebut. Gitu. Jadi ada semacam tujuan bersama yang diambil sebagai langkah dari usaha untuk mensejahterakan gitu ya. Intinya memang awalnya pajak itu kan diambil untuk mensejahterakan gitu ya. Jadi bersama-sama seperti subsidi silang lah istilahnya ya, seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat itu memberikan sumbangsih terhadap negara, terhadap orang-orang yang memimpinnya, dan masyarakat itu sendiri mengharapkan bahwa orang-orang yang memimpin dan mengelola pajak itu nanti akan menggunakan pajak tersebut untuk kepentingan bersama gitu. Jadi adil dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau dilihat dari untuk pengeluaran negara, pungutan-pungutan yang awalnya zaman dulu misalkan dikategorikan dalam bentuk-bentuk in natura ataupun hanya tenaga saja,
terus akhirnya berbentuk uang secara finansial gitu ya. Akhirnya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya pajak, ada yang namanya retribusi, ada yang namanya sumbangan gitu ya. Kalau pajak ini pungutan tanpa jasa timbal secara langsung, dan hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak bukan hubungan timbal balik, karena memang hak dan kewajiban warga negara aja gitu ya terhadap negaranya. Jadi contoh misalnya kita bayar pajak nih, tapi pajak kita nggak tahu diapain gitu. Yang penting kita bayar pajak sesuai dengan kewajiban kita gitu. Itu namanya pajak. Kalau retribusi, jadi retribusi ini pungutan yang langsung ditujukan kepada pembayar retribusi. Hubungan pemerintah dengan pembayar retribusi timbal balik sempurna. Contoh gini, retribusi pasar, yaitu untuk pasar gitu, pasar tersebut. Retribusi untuk terminal, ya untuk terminal tersebut gitu. Jadi ya memang langsung ya. Jadi bedanya pajak dan retribusi ya, kalau misalkan pernah dengar, bayar retribusi parkir, ya untuk tempat parkir itu, bukan dimasukin kantong gitu ya. Ya pasti dimasukin kantong, cuman maksudku kadang-kadang sekarang parkir itu kan hanya bajunya aja parkir gitu ya. Amburadul mah tetap amburadul, hilang mah nggak ada yang tanggung jawab dan sebagainya gitu kan. Harusnya memang kan diarahkan ke tempat tersebut secara langsung gitu ya. Selanjutnya sumbangan. Nah, namanya sumbangan gitu, namanya juga menyumbang gitu. Jadi sekelompok orang membayar sumbangan gitu ya. Hubungan antar pemerintah dan membayar sumbangan timbal balik sempurna. Jadi ya namanya nyumbang, yang satu sukarela gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak rela. Yang namanya nyumbang tuh nggak ada yang nggak rela, harus sukarela gitu. Tapi memang ada mungkin tujuan-tujuan lain. Contoh misalkan menyumbang karena memang ingin dikenal, menyumbang karena ingin misalkan memang jiwanya sosial dan lain sebagainya. Itu banyak ya, tergantung dari motifnya ya, ataupun dorongannya. Selanjutnya, hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Jadi pemungut pajak sering disebut sebagai fiskus, yang artinya keranjang gitu ya. Orang yang mengutin pajak namanya keranjang, keranjang uang, namanya fiskus gitu ya. Uang parkir itu masuknya ke dalam pemerintah daerah, Pemda. Seharusnya ke Pemda gitu ya, harus ke Pemda itu. Dan yang namanya parkir itu wajib dengan bukti. Nah, kadang-kadang kita ngasih tanpa bukti kan, ya udah parkirnya aja, ya udah masuk kantong gitu, nggak tahu kan. Gitu ya. Sekarang harus pakai karcis biar nggak terjadi namanya kebocoran gitu. Apa sih? APBN. Oke. Hukum pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama hukum pajak material. Ada norma-norma yang mengatur tentang subjek, objek, dan tarif pajak. Serta hukum pajak formal, yaitu norma-norma yang mengatur tentang cara menjelmakan ketentuan pajak material menjadi kenyataan. Di antaranya kewajiban wajib pajak, kewajiban pemungut pajak, fiskus, ada tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, ada keberatan, banding gitu ya. Pernah dapat parkir, dapat karcis, tapi setelah bayar karcisnya disobek sama pegawai parkir. Nah, kita minta dong itunya, karcisnya. At least dia kan menyobek satu gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya, kalau misalkan biasanya kan dihitung juga sih. Aturan sih harusnya dihitung dulu. Maksudnya biasanya ke Dispenda ya, Dinas Pendapatan Daerah. Itu parkir itu masuk ke Dispenda. Tapi ya, jadi teman-teman lah nanti perbaiki kalau memang kurang bagus ya parkir di Indonesia.
Ya, nah, serba buah si malakama juga ketika itu dihilangkan untuk otomatis sistem ya dalam perparkiran, misalkan dibikin seperti di Hong Kong ataupun di Taiwan misalkan yang pakai mesin sendiri gitu ya tanpa ada manusia. Ada juga orang-orang yang mungkin tadinya bekerja menjadi tidak bekerja gitu ya. Ini juga patut dipikirkan juga bagaimana sebuah sistem itu harus dipikirkan gitu ya. Baiknya seperti apa dan memang kalau misalkan dirubah itu seperti apa gitu ya, supaya semua tidak menjadi masalah yang baru gitu ya. Nah, selanjutnya pengaturan hukum pajak dibedakan antara tax reform dengan sesudah, sebelum tax reform ataupun sesudahnya. Di tax reform ini tahun 1925 ada pajak tahun 25, tahun 32, tahun 44 ya. Jadi ada juga hukum pajak setelah tax reform tahun 83 tentang pajak penghasilan. Terus ada tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa. Tahun 85 tentang PBB, pajak bumi dan bangunan. Terus tahun 85 juga nomor 15 tentang biaya materai. Tahun 97 tentang pajak daerah dan retribusi daerah gitu ya. Jadi ini setelah tax reform. Nah, itu tentang ketentuan hukum pajak material. Nah, sekarang tentang ketentuan hukum pajak formal. Tax reform ataupun pajak reform ya. Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus ada tentang peradilan tata usaha negara, ada badan penyelesaian sengketa pajak, ada penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja nanti di bagian finance, kalau pajak NPWP, nomor pokok wajib pajak, itu kan ada NPWP perusahaan, ada NPWP perseorangan. Jadi perseorangan juga boleh punya pajak gitu. Tapi aturannya memang yang dikenakan pajak itu kalau nggak salah yang di atas, koreksi kalau saya salah ya. Jadi nanti juga coba cari di Google aja. Yang kena pajak penghasilan PPH itu kalau nggak salah yang di atas 2,5 juta atau 3,5 juta gitu, kalau nggak salah ya. Kalau yang berada di Indonesia yang kerja yang punya NPWP gitu, iya kalau nggak salah ya. Tapi saya belum yakin ya tepat nominalnya itu berapa. Tapi ini juga perlu diperhatikan buat teman-teman yang bekerja nanti, misalkan gajinya berapa nih. Kalau gajinya cuma 1.500.000, ini nggak perlu bayar pajak karena aturannya pun harus di atas 2,5 juta apa 3 juta gitu ya kalau nggak salah. Nanti saya coba cari lagi ya. Kita coba kasih tahu lagi. Nah, 2.500.000 ya. Nah, itu ada aturannya gitu. Kalau biasanya di bawah itu dianggap nihil gitu. Nihil tuh 0. Karena ya apa yang mau dipajakin, itunya juga di bawah minimum gitu kan. Kalau kita ada pajaknya nggak di Indo? Tergantung teman-teman mau dijadiin objek wajib pajak nggak? Gitu. Gitu ya. Karena zaman dulu rame-rame bikin NPWP kan biar fiskal nggak bayar, ya nggak? Ya nihil itu kenapa harus lapor? Karena supaya orang tahu jumlah yang wajib pajak itu berapa, yang tidak wajib pajak itu berapa gitu. Itu penting juga gitu. Orang yang misalkan jadi tahu ini orang sudah bekerja dan sebagainya. Jadi kelebihannya sebagai catatan ya, data untuk dinas perpajakan mana yang menjadi pendapatan untuk negara, karena kan ini kaitannya nanti dengan pendapatan negara secara keseluruhan, terus juga nanti perkiraan ataupun forecasting dari pendapatan pajak nanti ke depan dan lain sebagainya gitu. Nah,
Sekarang yang namanya NPWP itu harus wajib dimiliki oleh perusahaan, nomor pokok wajib pajak gitu ya. Terus nanti misalkan teman-teman bekerja di bidang akunting misalkan, nanti banyak juga tuh bisa berkaitan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Kalau misalkan laporan pajak teman-teman itu dianggap aneh gitu dan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi nanti ada keberatan gitu ya dari kita. Kalau misalkan ada kan biasanya dari dinas pajak itu yang mengaudit keuangan, laporan keuangan kita. Pajaknya sekian nih gitu. 1 miliar misalkan pajaknya. Terus kita keberatan. Enggak seperti itu karena kita misalkan penjualan kita rugi dan lain sebagainya. Terus nah memang yang perlu diperbaiki adalah sistem, betul sekali. Jadi ketika dalam reality gitu, reality dunia yang bekerja sekarang, kadang-kadang ada hitam dan putihnya pajak gitu ya. Jadi abu-abunya pajak juga banyak, jadi samar-samar. Jadi banyak juga perusahaan-perusahaan yang bikin laporan itu dua, yang satu buat kantor pajak, yang satu dipegang sendiri yang asli gitu. Yang aslinya harusnya bayar 1 miliar misalkan, yang dilaporkan cuma 500 juta gitu ya. Banyak gitu. Dan jangan sampai terjadi gitu. Tidak etis dan betul-betul melanggar hukum gitu. Sudah dijawab ya, nihil kenapa harus lapor? Itu ya tadi ya, sudah dijawab. Terus kalau misalkan diaudit, ya memang kita harus mau nggak mau kan harus terus terang ya. Secara idealnya seperti itu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di UT ini betul-betul membuat laporan akuntansi yang betul-betul transparan gitu ya. Kalau misalkan mau menjadi wajib pajak, sebetulnya kalau misalkan dikumpulkan dari pajak perusahaan-perusahaan Indonesia itu luar biasa teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak ada kebocoran pajak gitu ya, yang mudah-mudahan sekarang berkurang gitu ya, gara-gara kemarin banyak kasus terus diangkat dan dipidanakan. Mudah-mudahan sekarang berkurang hampir 70%-nya gitu ya. Dan ini bisa menjadi modal untuk Indonesia untuk memperbaiki infrastruktur gitu, entah itu jalan dan lain sebagainya. Nah, saya kurang tahu kalau di kalau BMI pajaknya ya, karena ada yang bilang orang kerja di sektor informal itu tidak dikenakan pajak gitu. Ada juga yang bilang hanya kerja di sektor formal saja gitu. Nah, gitu kan. Jadi memang tidak berada di Indonesia kan, kita lagi tidak berada di Indonesia gitu. Tapi kita bisa melaporkan bahwa memang pendapatan kita gitu ya. Nah, istilahnya sih kalau kita bekerja di Indonesia terus juga perusahaannya menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya gitu ya, kita juga menikmati fasilitas negara, yaitu kita menjadi objek pajak gitu. Nah, tapi juga harus ada jelas ya, kalau misalkan kita sebagai ekspatriat gitu, sebagai pekerja formal, baru nanti bisa menjadi objek pajak juga gitu. Kalau kita bolak-balik, tidak menjadi permanen residen di satu negara itu gitu ya. Kita bolak-balik Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa memberikan surat pemberitahuan gitu, kalau misalkan udah punya NPWP ya, karena sedang berada di luar, dan bisa meminta masukan dari kantor tersebut. Jadi apa yang harus saya lakukan, misalkan kirim laporan saja atau lain sebagainya, misalkan dinihilkan dan lain sebagainya, itu ya nanti juga bisa diberikan pemberitahuan ya dari kantor pajak. Bisa menghubungi kantor pajak Pratama, atau sekarang pajak itu sudah online, jadi bisa langsung dikunjungi websitenya dan ada di situ frequently asked question, bisa langsung bertanya di sana dan nanti akan ada banyak jawaban dari
orang-orang kantor pajaknya gitu ya. KTKLN ya, kartu tenaga kerja luar negeri. Oh, kartu tenaga kerja luar negeri bukannya gratis ya? Asuransinya aja yang bayar. Nah, wah, bayar ya? Kok aneh beda-beda bayarnya? Nah, ini juga patut dipertanyakan, maksudnya kenapa beda-beda gitu? Kenapa bisa beda? Kok bisa? Nah, antara broker dengan kita lakukan sendiri mungkin beda. Nah, itu mahalnya jasa ya, jasanya bukan di KTKLN-nya. eh jadi ya mau nggak mau memang ada supply ada demand ya, orang yang membutuhkan ada juga yang menyediakan gitu. Tapi kalau kita melakukannya mungkin dengan cara yang sama, kecuali kita mungkin udah kepepet banget ya gitu ya. Mungkin ini banyak yang kepepet kali ya. Tapi sebetulnya bisa minta bantuan gitu ya. Kalau misalnya harusnya sih enggak lah dipepet. Ya jadi memang kembali lagi ya. Kalau misalkan kembali ke asas hukum bahwa segala sesuatu itu aturan ada kan memang untuk mengatur tertib hukum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai tidak tertib hukum gitu ya, ya akhirnya memang dimanfaatkan tadi gitu, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin melihat celah ini sebagai sebuah kesempatan gitu ya. Nah, berarti kan waktu mepet. Berarti kita kembali ke modul bener ya. Oke ya. Selanjutnya dalam tata hukum Indonesia, hukum pajak masuk dalam hukum publik, di mana hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum administrasi negara, gitu ya, ataupun HAN. Nah, jadi ada Profesor Adriani ini, bukan Andriani tapi Adriani gitu, kurang N-nya nih ya. Ada teori namanya otonomi hukum pajak. Jadi ada hukum pajak bukan bagian dari HAN, tapi merupakan satu cabang katanya dari hukum publik yang berdiri sendiri sejajar dengan cabang hukum publik lainnya. Jadi memang ini sifatnya dalam negara ini fungsinya mengatur gitu ya terhadap otonomi hukum pajak. Jadi kata otonomi ini dianggap kurang tepat kata dia gitu, karena memang hukum pajak itu bersifat otonom, berdiri sendiri, terlepas dari cabang hukum lain. Tapi sebetulnya hukum pajak itu katanya erat dengan hukum-hukum yang lain, terutama hukum perdata dan hukum pidana. Jadi hukum pajak contoh nih, hukum perdata ya sangat erat gitu. Karena pertama hukum pajak itu mendasarkan kemungkinan pemungutan pajak pada peristiwa, perbuatan dan keadaan yang bergerak dalam lingkungan hukum perdata gitu ya. Terus juga ada perdata ini sebagai hukum umum yang meliputi semua ketentuan hukum kecuali hukum publik yang telah menetapkan peraturan yang menyimpang, lex specialis derogat legi generali gitu ya. Terus juga ada pengaruh pendapat bahwa istilah hukum perdata dipergunakan untuk perundang-undangan pajak walaupun pengertiannya tidak selalu dianut oleh hukum pajak gitu ya. Jadi memang hukum pajak ini bisa masuk ke perdata gitu ya menurut Profesor Adriani. Terus ada hukum pajak masuk hukum pidana terjadi karena hukum pidana tidak hanya ada dalam KUHP, tapi di luar KUHP banyak juga ada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana gitu ya. Dalam hukum pajak ada perbuatan yang diancam dengan pidana, makanya ada yang namanya pidana fiskal gitu ya. Jadi hukum pidana dalam KUHP maupun di luar KUHP merupakan keseluruhan. Jadi contoh misalkan perbuatan-perbuatan yang dihukum oleh KUHP karena memang
misalkan melakukan pelanggaran-pelanggaran penipuan dan lain sebagainya gitu. Terus menurut asas dasar perpajakan gitu ya, asas perpajakan ini sejarahnya sudah ya, kita skip saja pengertian pajaknya. Nah, ciri-ciri pajak sudah tadi. Terus fungsi pajak. Nah, menurut ilmu administrasi, fungsi adalah aktivitas pokok suatu lembaga. Jadi lembaga yang ada di sini lembaga pajak yang dalam kaitannya dengan fiskus ataupun orang yang memungut gitu ya. Jadi ada dalam hakikatnya untuk kenapa pajak ini dipungut gitu ya. Yang pertama karena fungsinya. Yang ada yang namanya budgeter dan reguleren. Kalau budgeter fungsi fiskal anggaran, jadi fungsi pajak ini memasukkan dana ke negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kas negara. Mengapa utama? Karena memang banyak kepentingan dari negara ya untuk penduduknya gitu. Terus selanjutnya ini boleh, nah ini sudah ada ya di grup, tinggal diunduh saja PowerPoint-nya sampai pertemuan terakhir sudah ada. Jadi kalau misalkan ingin membaca sampai detail itu bisa di PowerPoint-nya. Nah, fungsi pajak ini wajib pajak dan objek pajak. Kalau WP ini wajib pajak ya. Orang yang memang diwajibkan untuk membayar pajak karena kewajiban-kewajibannya. Objek pajak memang orang yang betul-betul sesuai dengan ketentuan bahwa dia bisa dikenakan statusnya sebagai wajib, orang yang dikenakan bayar pajak gitu ya, wajib pajak. Jadi wajib pajak ataupun objek pajak ini merupakan satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Contoh seperti tadi ya, ada misalkan NPWP gitu ya. NPWP bayarnya berapa untuk perorangan. Syaratnya sudah ada. Oke, kita lewat aja nih ya. Terus selanjutnya reguleran tadi fungsi pajak adalah mengatur bahwa pajak dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh kalau budgeter tadi menggaji pegawai negara gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman, kalau bayar pajak juga menggaji PNS gitu ya. Jadi bapak-bapak kita yang di KJRI kita bayar juga itu sesuai dengan pajak kita karena itu dibiayai oleh negara gitu. Sama juga dengan tentara, polisi, pokoknya yang digaji oleh negara itu termasuk pajak ya di dalamnya gitu. Tapi kan nggak kerasa mereka digaji oleh pajak masyarakat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya kita yang nanti akan memberikan pengertian-pengertian mudah-mudahan ya. Menurut Adolf Wagner bahwa pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan dari suatu masyarakat dengan sebagian besar ditujukan untuk menutupi pengeluaran yang bersifat umum gitu. Ya. Terus dari definisi tersebut bahwa unsur-unsur pajak ada masyarakat, ada undang-undang ya yang mengatur, ada fiskus, ada wajib pajak, ada Tatbestand, objek pajak, peristiwa khusus untuk pajak bumi bangunan ada yang namanya surat pemberitahuan pajak terutang ataupun SPPT. Gitu ya. Selanjutnya ciri-ciri pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah. Ada pungutan pajak bisa dipaksakan secara yuridis, hukum. Pajak dapat dipungut secara insidental ataupun periodik.
Terus pajak dapat dikenakan atas orang maupun barang. Terus tidak dapat